Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Richard's Lab. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial untuk teman-teman yang pengen belajar untuk membuat aplikasi berbasis web dari awal banget. Di tutorial ini saya akan membahasnya berbasis case. Jadi nanti saya akan bahas satu case dan bagaimana cara membuatnya. Dan pada rangkaian tutorial kali ini saya akan membahas case yaitu pembuatan Content Management System atau CMS untuk blog pribadi. Jadi kita akan membuat sebuah blog pribadi dari awal banget. Kalau misalnya kalian familiar sama WordPress, Wix, mereka itu adalah jawaban yang tepat untuk case ini. Tapi di sini saya mau ngajak kalian untuk mengenali sedikit mengenai pembuatan CMS, terutama untuk pembuatan blog pribadi. Melalui tutorial ini, kalian akan saya kenalkan dengan HTML, CSS, atau secara spesifik kita akan pakai Bootstrap, kemudian PHP Native, dan SQL. Secara spesifik kita akan pakai MySQL. Video tutorial ini akan dibagi menjadi beberapa part, dimulai dari bikin use case, class diagram, kemudian database design, UI design, dan terakhir codingnya. Nah, di video ini saya akan bahas use case dan class diagramnya dulu ya. Kemudian kita bakal bikin database-nya, langsung bikin di MySQL, oke? Nah, kita langsung aja ke use case-nya. Nah, ini dia use case yang udah saya buat. Ini simple banget. Jadi, apa yang admin bisa lakukan adalah pertama, dia bisa custom blog, kayak kasih title untuk blognya, kemudian description-nya, dan lain-lain. Kemudian admin juga bisa create new post yang pasti. Kemudian di sini ada fitur komen yang bisa dilakukan oleh pengunjung. Kira-kira kayak gini aja use case-nya, sangat sederhana. Kemudian kita beralih ke kelas diagramnya. Kelas diagramnya juga sangat simple sekali. Nah, di sini kita akan bikin 4 tabel. Tabel pertama itu ada admin, yang isinya ada ID admin sebagai primary key. Kemudian ada username, password, email. Kemudian ini tabel custom untuk blognya, seperti ada blog title. Oh iya, kita tambah satu primary key. Kita coba tambah satu primary key. Nah, di sini ada tabel custom, ada blog title, blog description, Instagram, YouTube, email. Kemudian ada tabel post. Dia ada ID post sebagai primary key, kemudian ada post title, konten, dan tanggal dia ngepostnya. Kemudian terakhir ada tabel comment. Di sini ada ID comment sebagai primary key, ID post sebagai foreign key ke sini. Kemudian kita ada nama pengunjungnya, karena pengunjung kalau mau komen nggak perlu login, jadi langsung mereka isi namanya di kolom komennya aja. Kemudian ada isi komen, dan terakhir ada tanggal dia komen. Nah, untuk use case dan kelas diagramnya kurang lebih sampai di sini dulu, dan kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita akan langsung translate 4 kelas ini menjadi tabel di MySQL. Nah, oke, kita langsung aja bikin database-nya. Pertama, kita buka dulu localhost phpMyAdmin. Pastikan kalian udah install Exam. Kemudian kalian jalanin start Apache dan start MySQL. Kemudian buka localhost /phpMyAdmin. Kemudian kita langsung aja klik new database di sini. Kita kasih nama blog aja, create. Nah, kita akan membuat tabel pertama. Tabel pertama yaitu admin. Di sini ada 4 kolom. Jadi kita langsung aja, ini admin dan ini udah betul. Go. Nah, kemudian kita langsung aja isi nama kolomnya dan tipe datanya. Untuk yang pertama yaitu ID admin. ID admin. Di sini saya bakal pakai tipe data integer aja. Kemudian saya akan bikin ini auto increment dan dia akan jadi primary key. Kemudian username.
Username saya akan pakai varchar di sini. Lengthnya maksimalnya 35 karakter. Kemudian password juga varchar. Nah, untuk passwordnya sendiri kali ini saya nggak akan enkripsi, jadi kita akan pakai yang simple dulu aja. Jadi passwordnya tetap seperti teks biasa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah email. Untuk email pakai varchar juga, disamain aja. Kemudian langsung save. Nah, untuk tabel pertama udah jadi. Kemudian kita bikin tabel kedua. Klik new tabel. Tabel kedua itu namanya custom. Di sini kita butuh 6 kolom. Custom. Yang pertama itu ID, cuma sebagai primary key aja. Kemudian ada block title. Untuk block title saya akan pakai varchar. Varchar di mungkin 20 aja cukup. Kemudian di block description saya juga akan pakai varchar aja. Atau kalian mungkin kalau mau agak panjang sedikit kalian bisa pakai teks di sini. Cuma mungkin saya akan pakai varchar aja di sini. Varchar 50. Kemudian Instagram untuk misalnya URL ya, URL Instagram kita. Saya akan pakai varchar juga di sini 50. YouTube juga sama. Dan terakhir ada email. Email kita samain aja kayak sebelumnya, yaitu 35. Untuk YouTube mungkin agak panjang ya, URL YouTube mungkin 70 aja kali ya. Kemudian kita tekan save. Untuk YouTube tipe datanya belum dirubah, dia masih integer, kita rubah jadi varchar. Nah, kemudian kita tambah kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga itu post, butuh 4. Maksudnya tabel yang ketiga itu post. Oke, kita langsung kasih nama post. Di sini ada ID post. ID post ini primary key, jadi auto increment aja. Lalu ada post title. Post title ini kita akan pakai varchar aja di 35. Kemudian ada post content. Karena ini pastinya agak panjang, kita pakai teks aja. Kemudian ada post date untuk menyimpan kapan post ini di upload gitu ya. Di sini tipe data yang bakal saya pakai adalah timestamp. Kemudian defaultnya kita pilih yang current timestamp. Jadi tiap ada data baru dia bakal dari MySQL-nya yang mencatat gitu ya, dari servernya. Lalu kita langsung save aja di sini. Nah, ini udah 3 tabel jadi, kita bikin tabel terakhir yaitu komen. Komen di sini ada 5 kolom. Kita add 1 kolom lagi. Nah, yang pertama itu ada ID comment sebagai primary key, jadi integer dan auto increment. Kemudian ada ID post. ID post di sini sebagai foreign key, jadi kita tetap biarin dia integer tapi nggak perlu auto increment karena auto incrementnya ada di tabel post. Kemudian ada name, nama si pemberi komennya ya, pengunjungnya ya. Kita akan pakai varchar aja di 35. Kemudian isi komennya kita pakai teks aja. Kemudian terakhir ada comment date untuk mencatat kapan dia membuat atau mengirim komen ini. Kita bakal pakai timestamp dengan defaultnya itu current timestamp. Kita save. Nah, ini udah jadi.
tabel-tabelnya, ada 4 tabel beserta kolom-kolomnya. Nah, untuk langkah pertama kurang lebih sampai di sini dulu, kita udah siapin dia punya database. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan bikin user interface-nya. Nah, user interface itu akan saya bahas di video berikutnya. Kurang lebih video ini sampai di sini dulu. Oke, see you on the next video.